bersama tim sudah berada di kediaman Bujang Luhur ya. Kita sudah kemalaman sih, soalnya perjalanan lumayan jauh, sekitaran jam 12 malaman, kemalaman juga, tapi waktu tertentu nggak usah dicium ini pakai minyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di konten kali ini agak sedikit berbeda guys ya, karena akan membahas tentang hal mistis guys. Jadi ini baru pertama kali ya pengalaman pribadi saya pengen mengenali lebih dalam tentang hal-hal goib ya guys ya. Jadi di sini saya kolaborasi dengan channel YouTube Bujang Luhur. Dan ini konten-kontennya jadi tentang hal goib gitu ya, kayak mengobati, pokoknya tentang spiritual gitu guys ya. Jadi saya penasaran, pengen tahu lebih dalam tentang hal-hal goib. Di konten kali ini mungkin lebih mengenali lagi tentang sosok-sosok yang tidak terlihat gitu guys ya. Jadi kita akan melewati perjalanan agak sedikit lama gitu ya. Kita juga nggak sendirian gitu guys ya. Jadi akan ditemani dengan saudara saya dan rekan-rekan ya. Oke, gimana keseruannya? Tetap ikuti. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe channel Pondok Project di bawah ini dan tekan tombol loncengnya agar kalian tahu notifikasi video-video terbaru setelah itu. oke guys, alhamdulillah kita sudah sampai bersama tim sudah berada di kediaman Bujang Luhur ya. Kita sudah kemalaman sih, soalnya perjalanan lumayan jauh, sekitaran jam 12 malaman, kemalaman juga, tapi mudah-mudahan Kang Bujang Luhurnya masih belum istirahat lah ya. Yuk kita langsung aja. Guys, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah kita sudah berada di kediamannya Kang Bujang Luhur ya. Alhamdulillah bisa berkomunikasi dan bisa kolaborasi lah. Mungkin Bujang ada sedikit pertanyaan gitu ya. Mungkin ada yang keyakinannya, ada yang maksudnya mungkin ada keberadaannya atau tidak gitu. Makanya di sini sedikit pengen kenal lah gitu ya, pengen dunia spiritual gitu ya. Sebenarnya kamu yang saya teh pengen bikin konten seperti iya teh sieun gitu. Takut dalam hal ya kayak misalkan kan temen gitu ya, kayak ke rumah-rumah kosong gitu, mungkin explore lah, disebutnya explore. Tapi saya lamun ku Sunda mah sih teu merean gitu, teu merean teh karena teu aya ngadampingi nah gitu dari wawaniana bisa wae gitu nya kan, kayak misalkan kan teu apal cilaka mah gitu misalkan. Nah ayeuna jadi saya pengen
tahu nih awal mula Kang Ujang kan di kontennya, mungkin di konten-konten dari atas sampai ke bawah itu tentang spiritual ya, membahas pusaka nih. Jadi ya pertama tadi masuk, begitu masuk sudah auranya agak merinding lah. Ini pertanyaan pertama ya, Kang Ujang kan banyak nih pusaka, tadi udah lihat juga ya. Nah ini pertama kali yang dapat pusaka itu dari mana? Kalau pertama kali saya pegang pusaka ya ini warisan dari turun temurun, dari kakek saya, dari buyut saya, turun temurun ini pusaka ini gitu. Sampai akhirnya saya yang pegang sekarang ini gitu. Pertanyaan kedua ya, pernah nggak sih merasa nggak nyaman gitu? Kayak kata tadi kan banyak banget ya, banyak banget pusaka-pusaka. Kalian ngerasa keganggu keadaannya di sini? Kalau keganggu dan merasa gak nyaman sih biasa-biasa aja gitu kalau menurut pribadi saya gitu. Karena kalau kita mengetahui tentang ilmunya, tata cara merawat pusaka, terus apa yang ada di sebuah benda itu, misalkan mempunyai energi atau apa, kita mengetahuinya itu biasa-biasa aja gitu. Bisa-bisa aja. Nggak keganggu, nggak ngerasa gak nyaman, biasa-biasa aja. Kata orang yang mungkin ya pernah lah kayak dapat pusaka gitu kan ada pengaruh negatif gitu ya. Itu gimana membedakannya gitu ya? Kalau membedakannya sih sebenarnya mudah gitu. Kalau misalkan kita pegang sebuah pusaka, entah itu pusaka dari kasih seseorang atau nemu misalkan di mana gitu kan, nanti kita bisa membedakan. Kalau misalnya kita pegang sebuah pusaka, misalkan kita emosionalnya nggak kekontrol atau misalkan merasa resah, merasa gak nyaman, itu mengandung energi negatif gitu. Tapi kalau misalkan megang pusakanya biasa-biasa aja, itu mungkin energinya positif gitu. Nah ini pertanyaan ketiga ya, kan nggak mungkin Kang Ujang sampai bisa seperti ini, kan ada ilmunya ya. Kalau tidak ada ilmu kita tersesat gitu ya. Apakah mencari sendiri gitu atau ada gurunya? Kalau saya pribadi ada gurunya gitu. Ya. Dari saya belajar itu dari semenjak SMA gitu. Belajar mengetahui dunia supranatural gitu, keilmuan spiritual, ilmu-ilmu hikmah gitu. Saya mempelajari gitu dari banyak guru saya gitu. Saya mempelajari dari situ, dari pesantren, terus dari guru-guru spiritual gitu, banyak lah gitu guru-guru saya gitu, mempelajari ilmu-ilmu spiritual. Jadi Kang Ujang teh ayah guru. Nah itu contohnya Kang Ujang, kalau misalkan ada kan banyak channel-channel yang lain, contohnya gitu ya, bisa dapetin ini tapi ada bacaannya gitu, itu gimana sih tanggapannya? Seperti penarikan pusaka gitu. Penarikan pusaka kan misalkan kita ya yang awam gitu, dan sebutin tapi ngikutin yang dari internet lah, dari internet kita coba pengen praktekin gitu, jadi bergurunya lewat internet. Iya internet ya. Kalau saran saya itu gak bagus lah kalau kita belajar tanpa guru langsung gitu. Dampaknya kebanyakan orang yang belajar misalkan lewat media sosial atau lewat internet gitu, mengamalkan satu misalkan mantra atau kalimat atau keilmuan tanpa gurunya langsung, tanpa pembimbing, biasanya itu terkena gangguan mental gitu. Biasanya gitu, terkena gangguan mental, terus terkena gangguan jin juga gitu. Ya, itu yang paling bahaya. Nah ini poin 4 ya, gimana sih cara mengetahui benda pusaka yang benar ada energinya atau enggak gitu? Sebenarnya harus ada ilmunya gitu. Kalau misalkan orang awam itu nggak akan mungkin bisa gitu, harus ada ilmunya. Karena mengetahui benda pusaka ada energinya itu harus mempunyai ilmunya gitu. Kalau nggak ada ilmunya nggak akan bisa dicontohin. Dicontohin bisa. Seperti Akang misalkannya nanti merasakan energi yang ada di pusaka ini.
nanti lewat tangan itu, entah nanti ada getaran atau ada hawa atau panas atau apapun lah, nanti akan ceritain aja, praktekkan. Tapi aman kan? Aman, Jadi rusak. akan kenapa-napa. Ini cuman kan penasaran gitu kan, pengen mengetahui energi pusaka itu sebenarnya kayak gimana gitu, energi gaibnya gitu, energi spiritualnya lah gitu. Jadi bisa langsung. Kameramen mau gantian? Enggak, makasih. Nah, ini kalau pusaka apa dirawat gitu, harus pakai minyak, terus pakai dimandiin segala macam di hari-hari tertentu juga gitu, di waktu-waktu tertentu juga bisa dicium. Ini pakai minyak, itu minyak wangian lah. Ini dirasakan, rasa apa? Buat ceritain. Ini dirasakan. Gimana rasanya? Tekanan ya? Kayak tekanan terus. Kalau kayak magnet mah, magnet negatif ketemu negatif, Oh, gitu. Jadi saling berbenturan. saling berbenturan. Nah, itu salah satu energi dari gaib lah gitu, dari benda pusaka gitu. Seperti itu. Penasaran kameramen? Udah coba? Saya rasa tidak. Jadi guys, reaksinya kayak Saling magnet, berbenturan. saling berbenturan lah, jadi gak bisa bersatu gitu ya. Jadi kayak ada tenaga gitu. Ini pertama kali kan, serius. Tapi ini teh kan aman. Aman. Ntar dia udah dipraktekin nih, akunya ikut. Oh gitu kan, aman. 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 Nah ini kan dari beberapa pusaka ya yang udah tadi diperlihatkan di ruangan, dikasih itu atau dari sendiri. Kalau saya pribadi itu ada yang dikasih ketika saya pengobatan gitu, yang punya yang pasiennya udah nggak sanggup ngerawat pusaka ya saya ambil gitu. Kalau dikasih, ada yang dari turunan juga gitu, sebagian diberikan dari leluhur saya gitu. Nah, pewarisnya ya saya gitu yang megangnya, termasuk salah satunya ini gitu kan, ini dari kakek, dari buyut saya gitu, pusaka-pusaka ini. Nah ini nanti di segmen kedua ya, di konten Kang Ujang ada beberapa video mengobati gitu kan. Jadi mengobati kayak misalkan kena santet, ya kayak misalkan penyakitnya di luar nalar lah, di luar medis gitu. Nah nanti kita cari tahu dan Tentang santet gitu. tentang santet Nah, gitu. bisa lah nanti. Oke, mungkin cukup sekian ini karena udah malam juga, ini nggak enak sebenarnya kan. Tapi kan ini teh aman, Aman, bisa. ya bakalan kenapa-napa gitu. Tapi kalau mau misalkan ngebuktiin selain pembuktian tadi boleh, misalkan mau pembuktian apa tentang energi pusaka itu seberapa besar, misalkan Iya. dampak buruknya ke seseorang misalkan. Oke guys, kita terima tantangannya dari Kang Ujang ya. Nanti di part selanjutnya. Video sekarang cukup sekian aja. Terima kasih yang udah nonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe di bawah ini, dan juga
bantu support, channelnya Ujang Luhur, nah ini di bawahnya. Oke.